Halo guru-guru hebat, salam dan bahagia. Di video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang visi guru penggerak. Kami dari kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu Mr. Setia Manzega, Mr. Yanuelin Raha, Mr. Hendra Zebua, Miss Quarta Grace S. Zebua, dan Mr. Yakimano Zaluku. Tentu kami masing-masing di kelompok ini mempunyai visi yang berbeda-beda yang ingin diwujudkan di sekolah masing-masing. Mr. Setia Manzega mewujudkan peserta didik yang religius, membangun potensi dan karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila serta menjunjung tinggi nilai guru penggerak. Miss Grace mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil Pancasila, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mr. Yanuelin Raha menjadi lembaga pendidikan yang memelihara dan mendorong tumbuh kembangnya generasi Pancasila yang memiliki integritas cinta tanah air, keberagaman, dan semangat kebersamaan. Mr. Hendra Zebua mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter baik, dan cerdas sesuai profil pelajar Pancasila. Mr. Yakimano Zaluku mewujudkan siswa yang religius, kompetitif, berprestasi, dan wirausaha. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, kami membuat satu visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil Pancasila, cerdas, terampil, dan disiplin. Maka kami akan membuat satu prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang siap menghadapi era revolusi 4.0. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini, yaitu peserta didik yang siap menghadapi era revolusi 4.0, maka kami menggunakan atap, yaitu berlandaskan kekuatan aset yang dimiliki, di mana di sekolah terdapat dukungan kepala sekolah terhadap pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian tersedianya sumber buku digital atau e-book, tersedianya sarana belajar, kemudian kemampuan guru menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dan keterampilan siswa. Tantangan yang dihadapi adalah aturan sekolah tidak memperbolehkan siswa membawa HP di sekolah. Kemudian peserta didik tidak mahir memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, rendahnya keberanian siswa untuk berekspresi. Maka aksi atau tindakan yang dilakukan adalah menyediakan fasilitas dan mengatur jadwal siswa membawa HP di sekolah, kemudian melatih siswa menerapkan fungsi teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa membuat proyek untuk mengekspresikan ide dan gagasan. Maka, apa pelajaran dan perubahan yang didapat? Yaitu, peserta didik menyadari betapa pentingnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kedua, peserta didik memahami bagaimana memanfaatkan teknologi di era revolusi 4.0. Peserta didik memiliki kepercayaan diri mengekspresikan ide dan gagasannya. Dan peserta didik memiliki keterampilan dan kompetensi serta kesiapan menghadapi era revolusi 4.0. Dengan hal ini, metode inquiry apresiatif diterapkan melalui Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang kami buat. Dalam Bagja yang kami buat, kami membuat 2 pertanyaan utama, yaitu apa gambaran umum tentang perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang menjadi latar belakang era 4.0, yaitu masih banyaknya peserta didik yang gaptek memanfaatkan teknologi. Kedua, apa tujuan utama dari prakarsa perubahan ini dalam konteks mewujudkan peserta didik yang siap menghadapi era 4.0? Tindakan dan penyelidikannya adalah meningkatkan potensi peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian, mengambil pelajaran. Bagaimana kondisi saat ini di sekolah kita terkait dengan kesiapan peserta didik menghadapi era 4.0? Sarana prasarana yang tersedia kurang memadai. Kedua, aktivitas apa saja yang dapat menarik minat siswa dalam menghadapi era 4.0? Yaitu integrasi teknologi, memastikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian gali mimpi atau dream
bagaimana kita menggali mimpi. Ada dua pertanyaan, yaitu apa goal atau target yang dicapai untuk menyiapkan peserta didik menghadapi era revolusi 4.0, yaitu tindakan dan penyelidikannya. Guru dan siswa mampu melaksanakan pembelajaran menggunakan teknologi untuk mempermudah dan membantu pembelajaran atau pekerjaan. Kedua, bagaimana pengaruh era revolusi 4.0 terhadap pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada di sekolah. Maka tindakan atau penyelidikannya adalah mandiri, kreatif, dan inovatif, berkomunikasi secara efektif, menciptakan relasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, menguasai teknologi, serta cakap secara emosional. Kemudian peserta didik semakin bertanggung jawab, memiliki kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Lalu bagaimana kami menjabarkan rencana? Ada dua yang kami buat, yaitu mengapa perubahan ini sangat penting untuk peserta didik kita dalam menghadapi era 4.0, yaitu tindakan penyelidikannya, peserta didik memiliki kompetensi dan daya saing, kompetitif, serta terampil. Kemudian bagaimana kita dapat mengkomunikasikan pembenaran dan urgensi perubahan ini kepada semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan guru. Maka tindakan yang dilakukan adalah melakukan kolaborasi dan kerjasama kepada seluruh warga sekolah dan orang tua peserta didik dengan memaparkan kebutuhan masa depan siswa. Dan terakhir, bagaimana kelompok ini mengatur eksekusi? Maka kami membuat 3 pertanyaan. Siapa yang mengarahkan dan memantau kita melaksanakan pembelajaran yang mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi 4.0? Tindakan atau penyelidikannya adalah pimpinan sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua siswa serta dukungan pihak terkait. Kedua, apa langkah-langkah konkret yang akan kita ambil untuk mewujudkan perubahan ini? Yaitu tindakan dan penyelidikannya, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan media yang menarik dan kreatif, memahami karakter murid dalam pembelajaran, menuntun siswa belajar menggunakan teknologi, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah dan orang tua murid. Lalu bagaimana kita mengintegrasikan pendidikan berteknologi, keterampilan abad ke-21, serta pembelajaran berbasis proyek dalam rencana aksi ini? Yaitu tindakan dan penyelidikannya, peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, serta keterampilan berkolaborasi. Itulah pertanyaan dan tindakan yang kami buat dalam Bagja ini. Maka pada kesimpulan, melalui metode inquiry apresiatif, dengan menggunakan Bagja memberikan sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan yang menghasilkan perubahan dan mempersiapkan peserta didik menghadapi era revolusi 4.0. Demikian penjelasan atau presentasi kami kelompok ini yang membahas tentang visi guru penggerak. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.